Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita pertemuan pertama, perkenalan tentang cacing kurikulum. Masih ingat kemarin apa aja materinya? Masih. Ya. Jadi di cacing kurikulum ini kita akan belajar seputar keuangan, bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara menabung, bagaimana cara apalagi menghabiskan atau jajan istilahnya, dan yang terakhir bagaimana caranya donasi. Kan tadi menabung itu menyimpan nih, jam sama aja. Betul? Ya. Dan kemarin juga sebelum dibahas keempat itu kalian sudah sedikit tahu tentang uang, dari mana asalnya, dicetak di mana. Masih ingat? Dari mana? Rurial. Intinya dicetak oleh negara, diserahkan ke Bank Indonesia sebagai bank pusat di negara kita, ya. Jadi kira-kira kalian kalau ada kegiatan bagaimana cara mendapatkan uang, kira-kira harus ada tujuan nggak? Harus ada tujuan nggak untuk mendapatkan uang? Harus. Ya, kalau kalian hidupnya di pedalaman hutan, nggak ada toko, nggak ada apa, kira-kira butuh uang nggak? Butuh. Belinya di mana kalau di hutan kalian ini? Nah, kita tidak hidup di dalam hutan, jadi kita harus adaptasi dengan kehidupan di sekitar kita, ya. Di rumah kita saja, nih, dari hal yang paling kecil, dapur dan kamar mandi saja, ada cangkir, piring, mangkuk, teko, pisau, sumpit, pasta gigi, sikat gigi, cermin, tisu toilet, dan lain sebagainya. Itu semua butuh uang? Betul. Ya, makanya itu untuk mendapatkan uang, kan di cacing kurikulum ada bagaimana cara mendapatkan uang. Kira-kira menurut kalian penting nggak mendapatkan uang? Penting. Harus, betul? Ya, kali ini kita harus membuat kesadaran di dalam diri kita, ya. Uang itu sangat penting di dalam kehidupan kita yang saat ini, di zaman ini, ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi diungkapkan, mau beli pasta gigi aja harus pakai uang. Ya, tidak semua orang bisa bikin pasta gigi sendiri. Betul? Ya. Apa yang 25 harganya? Sendal. Sendal. Ini kita bicara yang di ini dulu. Yang pokok dulu. Dapur, kamar mandi. Kita kan materinya bagaimana how to earn, bagaimana mendapatkan uang, ya. Jadi sebelum mendapatkan uang, otomatis kalian harus tahu nih, wah saya mau cari uang, tapi buat apa? Kan harus tahu tujuannya, betul? Ya. Di rumah kita, di dapur, kamar mandi aja penuh dengan barang-barang yang harus dibeli dengan uang. Betul? Kira-kira ada yang pernah nemenin orang tuanya belanja? Pak Guru tanya, pasta gigi harganya berapa? 15.000. Oh, 12.000, 14.000. Terpakainya di rumah kamu berapa orang, Yasmin? Di rumah kamu? 5 orang. Pasta gigi satu yang harganya 14.000 itu terpakainya berapa lama? 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Otomatis dalam 1 bulan itu minimal perlu 2, betul? Berarti 30.000 lah anggap, betul? Kalian pernah mendapatkan uang 30.000? Dengan usaha sendiri, bukan dikasih? Pernah. Jualan apa? Jualan enggak apa-apa. Ngamen. Hah?
Ah, kan pelajaran kita how to earn, bagaimana cara mendapatkan uang. Pak Guru tanyakan, caranya gimana kamu bisa dapat uang 10.000, 15.000 itu? Ingat ya, ini how to earn ini bukan minta, bukan dikasih. Ya. Apakah kalian pernah ikut contoh ada tetangga panen, contoh hanya contoh. Panen lalu kalian ikut membantu terus dapat uang atau bagaimana? Kenapa? Oh, nggak apa-apa, itu pekerjaan juga. Aduh, sampai batuk Pak Gurunya. Nah, ketawa. Nggak apa-apa, itu pekerjaan juga, betul. Ya, jadi di rumah kalian kadang-kadang orang yang sudah tua itu ingin mendidik anak-anaknya, cucunya, ponakannya bagaimana cara mendapat uang. Betul itu. Yang paling ringan kalau untuk anak-anak biasanya suruh nyabutin uban. Betul. 10 biji dikasih 1.000. Enggak, pas 10 biji dikasih 5.000. 10 biji 5.000, mahal banget. Ya. Yang penting intinya kalau ingin mendapat uang harus berubah. Berusaha. Kalau nggak bekerja dagang, betul? Iya. Kok Anam mendapatkan uang kok harus berubah? Gimana ceritanya? Mulung. Sekarang Pak Guru ingin mengaitkan nih, kalau pelajaran kita kan kemarin masih ingat ya, kewirausahaan. Nah, kalau Satrio gimana kemarin cara mendapatkan uang kira-kira yang sudah didapat? Kemarin kan kita materi kewirausahaannya apa? Itu karya kamu kan katanya 20.000 tuh digantung di tembok. Bagaimana caranya? Nggak apa-apa, itu masuk kerja juga. Ngamen kerja, Pak. Iya, masuk kerja juga. Kan dapat uang kan? Meskipun tidak pasti, menunggu ikhlas orang, nggak apa-apa daripada maling. Kenapa? Jual tembaga. Jual tembaga. Berarti kamu mencari barang bekas, langsung jual, ya kan? Nggak apa-apa. Yang penting dapat jangan dapat nyolong. Kalau kok ya iya kan, yang penting jangan dapat nyolong. Kalau pelajaran kita kan barang bekas tembaganya tadi dimodifikasi, dirubah jadi barang berguna lalu dijual. Kira-kira kalau kamu nemu tembaga di rumah diapain? Disimpan. Terus biar berkilo-kilo. 1 kilonya berapa? 30.000. Pernah 130. Pernah dapat berapa kilo? Nggak apa-apa, itu kan dapat uang juga. Paling 1 kilo berarti dapat 130.000. Terus kebutuhan di rumah kamu ini udah pernah kamu beli pasta gigi buat ibu? Belum. Pernah? Kok satu geleng-geleng? Udah pernah? Belum. Ya nggak apa-apa. Ya, kalian kan masih tahap belajar ya. Yang penting kalian tahu alasan mencari uang dan tahu cara mencari uang. Boleh minta satu orang kira-kira bagaimana mengungkapkan cara mencari uang yang versi kalian saja, pengalaman saja, atau yang ada di pikiran kalian. Ada yang sanggup? Satu orang boleh, ayo. Ayo nah. Nggak apa-apa, sambil duduk aja, ngacung aja. Ya, konsep mencari uang seperti yang tadi udah dijelaskan. Kan di rumah ada kebutuhan kayak sikat gigi lah, sabun lah, sampo. Betul? Iya. Kamu kalau melihat barang-barang seperti itu dan ternyata di rumah nggak punya uang, kan kamu harus cari uang untuk kebutuhan kamu sendiri. Betul? Iya. Bagaimana? Coba kamu ungkapkan dengan kata-kata. Nah, yaudah. Untuk sementara
Kita nonton video dulu ya, sebentar ya. Halo adik-adik. Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Ica di kelas Cici Kurikulum. Hari ini kita akan belajar salah satu konsep keuangan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Halo adik-adik, kalian masih ingat tentang 4 konsep keuangan? Ya, 4 konsep keuangan antara lain mendapatkan atau earn, menabung atau save, belanja atau spend, dan terakhir menyumbang atau donate. Setelah kita mengetahui 4 konsep keuangan tersebut, hari ini kita akan belajar konsep keuangan yang pertama, yaitu mendapatkan atau earn. Bagaimana cara kita mendapatkan uang ya? Apakah ada yang tahu bagaimana cara seseorang mendapatkan uang? Seseorang mendapatkan uang dari bekerja atau melakukan suatu bisnis. Kalau untuk adik-adik saat ini, mendapatkannya berupa uang saku yang diberikan oleh orang tua. Seperti itu adik-adik. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, Kakak Ica mau menunjukkan video baru. Adik-adik simak dan perhatikan ya. Kita buka videonya.
Ketiga, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Sekarang, kakak mempunyai aktivitas di rumah untuk kalian. Aktivitas ini bisa dikerjakan bersama orang tua kalian. Yaitu, coba kalian tebak dan tuliskan harga dari barang-barang yang ada di dapur dan kamar mandi seperti terlihat di layar. Setelah itu, silakan tanya orang tua kalian berapa harga sebenarnya dari barang-barang tersebut. Lembar kerja untuk mengisi akan diberikan oleh guru ya. Adik-adik sekalian, apakah sudah dicatat aktivitas di rumahnya? Jangan lupa dikerjakan ya. Dan kalau sudah selesai, segera kumpulkan kepada guru kalian masing-masing ya. Selesai sudah untuk sesi kedua. Tapi jangan bersedih hati ya adik-adik. Kita masih dapat bertemu pada sesi berikutnya minggu depan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Oke, jadi gimana tadi tugasnya itu? Membuat daftar Jadi kalian nanti untuk Sabtu depan cari barang-barang yang paling sering kalian temui di rumah. Ya, minimal berapa tadi? Tadi di gambar itu kan hanya ada di tabel yang Pak Guru tunjukkan tadi ada berapa? Ada berapa? Ada berapa ini? Nah, silakan kalian cari, tulis datanya Sabtu depan dikumpulkan ya. Apa aja bebas. Yang penting barang itu ada di rumah dan dipakai sehari-hari. Oke? Nah, itu tugas di rumah.